Peter menanggung beban berat memimpin negeri yang sedang berubah, dari tradisional menjadi modern, dari terpencil menjadi imperium besar. Kehidupan pribadi dan pengorbanan. Peter dikenal bukan hanya sebagai pemimpin yang kuat, tapi juga sebagai pribadi yang keras dan penuh kontroversi. Ia menikah beberapa kali, namun hubungannya dengan keluarganya sering tegang. Ia menuntut disiplin tinggi dan kesetiaan mutlak, bahkan dari anak-anaknya sendiri. Kesehatannya menurun drastis di usia tua. Suatu kali, saat menginspeksi pembangunan kanal, Peter jatuh ke air dingin dan terkena radang berat. Meskipun dokter berusaha sekuat tenaga, pada usia 52 tahun Peter meninggal dunia, meninggalkan warisan yang luar biasa bagi Rusia dan dunia. Epilog warisan sang tsar modernisasi. Peter yang agung bukan hanya seorang raja, tapi simbol sebuah era baru. Ia mematahkan rantai masa lalu dan membentuk Rusia menjadi kekuatan besar yang modern, kuat dan berani menghadapi tantangan zaman. Kota Saint Petersburg berdiri kokoh sebagai monumen kejayaannya. Armada laut Rusia melayari samudra dengan gagah. Ia dan bangsa Rusia mulai mengadopsi semangat ilmu pengetahuan dan kemajuan yang dibawa sang tsar. Di mata sejarah, Peter adalah pemimpin yang tak hanya mengubah nasib bangsanya, tapi juga membuka jalan bagi Rusia menjadi salah satu kekuatan utama dunia yang bertahan hingga kini. Aku tidak membenci bangsaku, justru karena aku mencintainya. Aku mencambuknya agar terbangun. Negeri Na ini besar, tanahnya luas, tetapi jiwanya harus dibentuk dengan besi dan api. Mereka bilang aku menghina adat, tapi aku katakan, adat yang menahan negeri di tempatnya adalah rantai yang harus dipotong. Biarlah darah dan air mata menetes, asal tanah ini bisa bergerak ke depan. Aku memerintah bukan dengan kemanjaan bangsawan, tapi dengan martil tukang dan kompas pelaut. Sebab masa depan Rusia tidak terletak pada dongeng masa lalu, melainkan pada ilmu, laut, dan kerja keras. Setiap kapal yang berlayar, setiap paku yang ditanam di papan galangan adalah satu langkah Rusia meninggalkan ketertinggalan. Biarlah bangsaku mengutuk perubahan hari ini, asalkan cucu mereka kelak hidup dalam kejayaan. Aku tidak ingin dikenang sebagai raja yang duduk di atas takhta dengan mahkota berkilau, melainkan sebagai pekerja yang mengangkat negeri ini dari kegelapan menuju cahaya peradaban dengan tanganku sendiri yang berlumur lumpur dan keringat.